Ya, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan nama saya Yusuf Kitoko Dewanto dari Klaser Medika dari tim KKN PPM UGM tahun 2020 periode 2. Perkenankan saya untuk memimpin pada acara sosialisasi pada sore hari ini, yaitu mengenai Dagu Sibut, mengenai pengelolaan obat bersama narasumber yang kami undang, yaitu ada Dr. Yosef Wijaya MSc dan sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk datang pada acara sosialisasi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih terutama kepada Bapak Kecamatan Bumiaji, Bapak Adia, kemudian Bapak Kepala Desa Sumber Brantas, yaitu Pak Juwadi, dan Bapak Ibu sekalian masyarakat Sumber Brantas yang telah berkenan datang pada sosialisasi sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya jelaskan dahulu rangkaian acara sosialisasi pada hari ini. Acara sosialisasi sore pada hari ini akan dimulai pembukaan oleh saya, kemudian akan dilanjutkan pemateri oleh Bapak Dr. Yosef Wijaya MSc APT untuk memberikan materi mengenai Dagu Sibu, kemudian akan ada ringkasan sedikit dan kemudian akan dilanjutkan tentang beberapa pertanyaan yang akan berkaitan mengenai Dagu Sibu. Kemudian nanti di akhir sesi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengajukan pertanyaan. Ya, segitu saja. Langsung kita mulai kepada Bapak Dr. Yosef Wijaya MSc APT. Apakah sudah ada? Ya, saya sudah datang di sini, Mas Luki. Terima kasih untuk Ya, undangannya. sama. Ya, Ya. selamat sore Pak. Gimana? Sehat kabarnya ya? Baik, sehat Mas Luki, ya semuanya sehat, ya. Semoga Mas Luki juga dalam kondisi sehat, ya. Nggih, Pak, siap. Ya gini Pak, jadi kami dari tim KKN PPM UGM Bumiaji mengundang Bapak sebagai narasumber mengenai Dagu Sibu ini dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih bijak dalam melakukan pengolahan obatnya, terutama karena dalam kondisinya kan belum tentu Pak, belum beberapa desa mungkin belum tentu ada pelayanan kesehatan yang mencukupi lah atau dasarnya tidak semuanya itu lengkap baik dari apotekernya, bidan Ya. ataupun dokter sebagainya kan mungkin belum tentu lengkap ya. Jadi kami di sini berharap Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang konsep Dagu Sibu supaya masyarakat bisa secara bijak dan mandiri dalam melakukan pengolahan obat itu sendiri. Monggo Oke. Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kalau gitu, saya mau share screen aja ya. Baik, sambil saya share screen, saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini. Jadi terima kasih untuk saya sudah diundang di KKN UGM online ini. Saya izin share screen dulu tentang Dagu Sibu. Sebentar, tunggu sebentar. Oke. Baik, apakah sudah nampak Mas Luki? Sampun Pak, sampun. Oke, sudah. Baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan menyampaikan tentang Dagu Sibu seperti pertanyaannya Mas Luki tadi. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Yosef Wijaya, saya dosen di Universitas Sanata Dharma di Fakultas Farmasi. Ya. Jadi Dagu Sibu itu maknanya apa? Jadi Dagu Sibu itu sendiri merupakan sebuah program dari IAI untuk sebentar, kita menjadi tahu bahwa obat itu harus memiliki manfaat yang baik untuk kita sekaligus aman untuk kita. Sehingga ada kata kunci yang dipopulerkan IAI yaitu Dagu Sibu. Ya, jadi kami dari para apoteker yang ada itu siap membantu masyarakat untuk supaya masyarakat dapat menggunakan obat ataupun mengelola obat dengan baik dengan menggunakan kata-kata Dagu Sibu. Apa sih Dagu Sibu itu? Ya. Jadi Dagu Sibu itu, itu artinya dapatkan. Dapatkan obat dengan benar. Itu lengkapnya demikian. Gunakan. Gunakan obat dengan benar. Simpan. Simpan obat dengan benar, lalu terakhir adalah buang obat dengan benar. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Dapatkan obat dengan benar. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan obat dengan benar itu, Bapak Ibu sebaiknya membeli obat itu di apotek. Ya.
Jadi apotek adalah sebuah tempat yang menjadi tempat praktek kefarmasian para apoteker, di mana obat itu secara legal boleh dijual di situ. Bapak Ibu bisa mendapatkan obat dengan dua cara. Satu, membeli obat atas inisiatif sendiri, tapi khusus untuk obat-obat bebas, bebas terbatas, dan OWA, atau memperoleh obat dengan resep dokter. Ya. Ini yang paling penting adalah itu, bagaimana mendapatkan obat dengan benar. Nah, mengapa Bapak Ibu harus ada di apotek? Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, manfaat, keamanan, sekaligus obat yang bermutu. Dengan cara apa? Dengan cara membeli di apotek, dan bila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, Bapak Ibu bisa bertemu dengan apotekernya. Nah, sekarang saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar, atau tipsnya itu bagaimana. Ada tipsnya, Bapak. Ya. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Lalu perhatikan peringatannya, dan perhatikan tanggal kedaluarsanya. Ya. Jadi ada 3. Apa itu golongan obatnya? Baca peringatannya, dan perhatikan tanggal kedaluarsanya. Sebagai contoh, ada di slide berikut. Untuk obat dengan logo seperti gambar K dengan lingkaran merah, itu adalah obat keras, Bapak Ibu. Dengan resep dokter, harus di apotek. Kalau obat bebas terbatas, lingkarannya biru, kalau bebas warnanya hijau. Itu bisa dibeli tanpa resep dokter, dan bisa dibeli di apotek. Dan kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada apotek, ada toko obat berizin, itu boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas. Lalu kemudian ada penggolongan obat yang lain, Bapak Ibu, yaitu psikotropik dan narkotik. Khusus psikotropika dan narkotika itu harus dengan resep dokter. Ya. Golongan 1 untuk pengobatan itu artinya ada obat-obat golongan tertentu di mana memang tidak boleh digunakan untuk pengobatan, dan yang jelas untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Itu terkait dengan penggolongan obat. Lalu untuk tanda peringatan. Tanda peringatan itu ada 6. Yaitu 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Jadi Bapak Ibu kalau punya obat, dilihat di bagian belakang, P-nya nomor berapa. Kalau awas obat keras, baca aturan pakai, tolong dilihat lagi aturan pakainya. Kalau P-nya nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu membeli obat untuk kumur-kumur, misalnya betadin kumur. Itu P nomor 2. Tidak boleh diminum, Bapak Ibu, tapi hanya untuk kumur-kumur. Lalu berikutnya P nomor 3. Tulisannya awas obat keras hanya untuk bagian luar. Kira-kira apa ini, Bapak Ibu? Biasanya misalnya salep. Ya, obat-obat salep itu biasanya untuk dioleskan di bagian luar tubuh. Itu biasanya peringatannya nomor 3. Lalu ada peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Itu sekarang sudah tidak banyak, ya. Dulu ada untuk obat asma, tapi zaman dulu waktu saya kuliah pun sudah sangat sedikit, ya. Jadi ini mungkin hampir tidak ada. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Ini juga ada juga, tapi sekarang biasanya untuk digunakan untuk hal yang tidak boleh masuk ke tubuh. Lalu P nomor 6, yaitu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ini obatnya biasanya spesifik, bentuknya suppositoria seperti peluru. Lalu yang ketiga, periksa tanggal kedaluarsa. Nah, tanggal kedaluarsa biasanya kelihatan, itu angkanya di situ, ya misalnya itu 10-31-10. Itu artinya apa? Biasanya itu sekitar 31 Oktober tahun 2010. Itu terkait DA, itu seperti itu. Bagaimana Mas Luki untuk DA-nya? Apakah sudah cocok kira-kira?
Oh, lanjut lagi? Oke. J, boleh. Ya, baik. Lalu kita masuk yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Kita masuk yang GU. Apa itu GU tadi? Gunakan obat dengan benar. Ya, di Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan dengan benar, nanti setelah mendapatkan obat, maka Bapak Ibu akan menggunakan. Ya. Ada tipsnya Bapak Ibu, ada 3 juga tipsnya. Apa itu? Yang pertama, tips sebelum penggunaan obat, dan yang kedua selama penggunaan obat, dan yang ketiga sesudah penggunaan obat. Untuk sebelum penggunaan obat, yaitu pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Jadi Bapak Ibu kalau mau meminum, biasakan melihat bungkusnya, obatnya apa, apakah itu benar yang harus diminum, lalu gunanya apa, itu dibaca dulu. Ya. Pastikan obat juga masih baik, artinya tidak pas dibuka itu tidak tablet itu tidak rusak, tidak patah. Kalau misalnya sirup tidak berubah warna, misalnya begitu. Baca peringatan dalam kemasan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu, misalnya untuk digerus dulu atau apa. Misalnya puyer untuk anak kecil, itu kan nggak bisa langsung untuk digunakan, tapi mungkin dilarutkan dulu dalam sirup, lalu diberikan kepada anak tersebut. Lalu menggunakan obat sesuai dengan cara yang sudah disampaikan. Ini ada kode-kodenya yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Ada gambar 2 jari yang memegang pergelangan tangan, artinya apa? Minum obat sesuai waktu. Terus kemudian ada gambar wanita hamil dan menyusui ya. Itu biasanya bila Anda hamil atau menyusui tanyakan obat yang sesuai. Lalu yang ketiga itu ada berbagai variasi obat, ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang salep. Dan pastikan cara penggunaannya Bapak Ibu itu paham. Berikutnya, untuk pada saat menggunakan obat, itu kadang kita perlu bantuan orang lain atau kadang kita bisa melakukan secara sendiri. Lalu pastikan pada saat menggunakan obat, Bapak Ibu itu melakukan sesuatu dengan sudah benar. Saya berikan contoh yang familiar yaitu obat tetes mata. Jadi waktu Bapak Ibu memakai obat tetes mata, pastikan tangan itu sudah bersih, cuci tangan dulu. Jangan menyentuh ujungnya, ujung yang akan diteteskan itu jangan disentuh. Mata dibuka lebar, kepala didongakkan, pandangan mata diarahkan ke bawah, pelupuk mata ditarik sampai membentuk parit, lalu baru diteteskan. Ya, itu seperti itu. Ya. Bila Bapak Ibu memakai 2 tetes mata, selisih setiap penetesan adalah 5 menit. Untuk larutan yang merembes keluar, bersihkan dengan kasa steril. Untuk menetesi bayi atau anak kecil, tidak perlu membuka mata, teteskan pada sudut mata. Kita lihat contohnya, gambarnya. Jadi gambar yang sebelah kiri, itu yang tadi, yang mata itu dibuka, dibentuk parit, tetesannya di paritnya itu. Lalu yang bawah itu adalah anak kecil. Kalau anak kecil tidur, ya biarin saja, nggak usah dipaksa dibuka matanya, tapi cukup teteskan di bagian ujung dari mata tersebut. Nanti dia akan masuk sendiri. Nah, setelah penggunaan obat, misalnya timbul gejala seperti ngantuk, gatal, perih, lambung pusing, dan sebagainya, sepanjang itu adalah efek samping yang memang bisa ditolerir, itu nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau timbul efek samping yang kira-kira mengganggu Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu harus aware, harus memiliki perhatian dan bisa telepon kembali ke apotekernya atau mungkin telepon ke dokter. Ya. Tapi kalau terkait dengan penggunaan obat, sebaiknya telepon apotekernya. Lalu kemudian kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Ya, jadi tidak setiap obat akan habis saat itu, sehingga harus disimpan. Nah, untuk itu kita masuk ke yang ketiga, yaitu dagu si, yaitu simpan obat dengan benar. Kenapa kita harus simpan obat dengan benar? Untuk memastikan bahwa obat ada dalam kondisi yang tepat, sehingga mutunya tetap bisa terjamin.
Bagaimana tips menyimpan obat dengan benar? Ya, kita lihat di sini. Pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan itu seperti apa. Ya, yang umum adalah obat itu jauhkan dari jangkauan anak-anak, supaya anak-anak tidak bermain-main dengan obat itu, atau supaya secara tidak